qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Falamma nasu, maka ketika mereka telah lupa, ini ceritanya Bani Israel ya, ketika mereka telah lupa ma perkara zukiru yang mereka diperingatkan bih dengan ma, selepas kaum tersebut lupa dengan peringatan yang mereka telah diperingatkan dengannya. Sudah ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, kemudian mereka melupakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, melupakan peringatan-peringatan yang telah mereka dengar. Anjayna, maka kami menyelamatkan alladzina, orang-orang yanhauna, yang mereka melarang anis su'i, dari keburukan. Inilah diantara janji Allah kepada orang-orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ketika datang murka Allah, mereka akan diselamatkan dari siksaannya Allah. Pimpinannya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar adalah para anbiya. Maka tidak ada para anbiya yang kena azab. Selalu saja azab itu datang ketika para anbiya sudah pergi dari kaumnya. Selama para anbiya masih ada pada kaumnya, walaupun kaumnya enggak dengar, maka azab itu masih tertahan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama masih ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka siksaan dari langit itu tertahan. Maka begitu Allah kehendaki orang-orang yang diperingatkan tadi lupa, terus datangi siksa, maka orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar akan diselamatkan dari murkanya Allah. Jadi kata para ulama, kalau ada satu masyarakat di sana terjadi kemungkaran, masyarakat itu terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama yang melakukan kemungkaran itu, maka orang ini dalam murkanya Allah, kalau sewaktu-waktu datang siksa, mereka adalah yang pertama kali akan merasakannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, al-amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia ini memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka orang yang tipe kedua ini begitu datang siksa, nanti akan diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga adalah orangnya ini tidak ikut dalam kemungkaran, tetapi tidak peduli dengan kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang ketiga ini ketika datang siksa, dia akan ikut di dalam siksa tersebut. Nah, nanti hisabnya yaumul qiyamah bagaimana? Ya tentu saja orang beriman dengan yang tidak beriman berbeda. Orang yang pelaku maksiat dengan yang tidak pelakunya langsung tentu saja berbeda, tetapi akan bareng-bareng kena siksa. Kurang lebihnya begitu itu. Maka kita ini jangan sampai
membiarkan kemungkaran itu kita tidak ikut merisaukannya, tidak ikut usaha untuk menghentikannya. Tentu saja dengan cara yang bijaksana. Di antara contohnya bijaksana itu bagaimana? Di antara contohnya ada 2 kejadian kemungkaran di zaman Nabi. Kadang-kadang kita ini semangat untuk nahi mungkar, tetapi dengan cara yang tidak bijaksana. Tidak ada orang yang lebih bijaksana melebihi para anbiya. Di kalangan para anbiya yang tertinggi adalah Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkaran itu ya kemungkaran. Kalau terjadi zamannya Nabi, itu kemungkarannya lebih besar. Karena Rasulullah ada kok berbuat kemungkaran. Kemudian kemungkaran itu tambah besar lagi ketika kemungkaran itu dilaksanakan di zaman Nabi di Masjid Nabawi lagi. Itu kemungkaran besar. Dan ada yang lebih besar lagi, sudah zaman Nabi di Masjid Nabawi lagi, di hadapannya Rasulullah lagi. Berarti ini kemungkarannya kan double-double. Ada seorang Arabi, orang desa, datang ke Madinah. Maka dia masuk Masjid Nabawi. Di depan Nabi, namanya orang desa, lihat masjid itu juga zaman itu terbuat dari tanah. Alasnya dari tanah. Maka Arabi tadi pengen kencing, kebelet nguyuh. Maka di hadapan Nabi langsung dia buka bajunya, langsung kencing. Di kemungkaran di zaman Nabi di Masjid Nabawi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkaran yang begitu serius di hadapan para sahabatnya Rasulullah lagi. Maka para sahabat begitu gemas, geram, pengen menghentikan Arabi itu dari perbuatannya dan pengen menghentikannya dengan kasar. Langsung seketika mau diseret atau mau dipukul begitu. Maka Nabi mengatakan pada para sahabat kurang lebihnya, Jangan kalian hentikan kencing dia. Orang kalau sedang kencing dihentikan bagaimana? Sudah keluar kemudian disuruh menutup kerannya, kira-kira gimana? Itu akan terjadi maldharat pada orang tersebut. Kemudian kalau tengah-tengah dihentikan biasanya juga nggak bisa mampet dengan tuntas, malah mecer-mecer kemana-mana nanti. Akan nyiprat sana nyiprat. Biarkan sampai dia tuntas. Maka selepas Arabi tuntas dari kencingnya, Nabi memerintahkan sahabat untuk ngambil 1 timba penuh air, suruh nyiramkan di tempat Arabi kencing itu. Kemudian Arabi tadi dipanggil oleh Nabi, diberi nasihat kurang lebihnya, wahai Arabi, masjid ini tidak boleh untuk kencing, ini tempat untuk sholat, untuk baca tasbih, baca tahmid, tahlil. Maka Arabi melihat semua yang hadir mau mukuli dia, mau menghardik dia dengan kasar, sementara yang bijaksanya hanya Rasulullah saja di masjid itu. Maka Arabi itu langsung angkat tangan doa, Allah marhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Nabi Muhammad, yang lain jangan disayangi. Ini kejadian pertama. Kadang-kadang kan kita semangat, gempur sing piye. Kamu itu mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan bijaksana apa golek marman?
Kadang-kadang orang itu pengen golek marman gitu aja. Ya, akhirnya justru kita ini bukan dapat ridhonya Allah, tapi malah menyebabkan orang itu salah paham dengan kebaikan, salah paham dengan agama, salah paham dengan syariat, karena kita nyampaikannya tidak hikmah. Kemudian ketika haji wada, haji ini dilakukan di bulan mulia, dilakukan di bulan-bulan mulia. Orang itu di bulan mulia kalau melanggar, pelanggarannya dosanya lipat. Apalagi kalau bulan mulianya tadi pas 10 Dzulhijjah, tambah mulia lagi. Hari-hari 10 Dzulhijjah, yang mana setiap harinya harganya seperti 1000 hari. Apalagi kalau 10 Dzulhijjah tadi pas hari Arafah. Apalagi kalau orangnya ikut dalam haji. Sudah bulan haram, sudah bulan hari Arafah, dia sendiri ikut haji, sedang wukuf. Kemudian di dekatnya Rasulullah lagi. Jadi di dekatnya Rasulullah melakukan pelanggaran ini di dekatnya Rasulullah. Sudah berapa berarti itu dah? Nabi ketika wukuf di Arafah, beliau memboncengkan sepupu beliau, Fadl ibnu Abbas, saudara laki-lakinya Sayyidina Abbas, diboncengkan dengan unta beliau bersama dengan beliau. Maka ada seorang wanita yang begitu jelita datang bertanya kepada Rasulullah mengenai manasik haji. Maka Fadl tadi melihat wanita itu melongo sampai lupa kalau beliau ini di sampingnya Rasulullah, sedang wukuf di Arafah pada 10 wukuf pada hari berapa itu? Hari ke-9 ya, hari ke-9. Maka melihat itu dan enggak berkedip-kedip. Maka oleh Nabi bukan ditempeleng atau ditendang, tapi mukanya Fadl dipegang kemudian dibelokkan dari melihat wanita itu. Ini perkara yang enggak boleh dilihat oleh Allah. Dibelokkan dari melihat wanita itu. Kan targetnya itu kan nahi anil mungkar, bukan golek marman toh. Targetnya itu biar orang itu keluar dari kemungkaran. Bukan kagetnya biar orang jadikan sansak, atau targetnya biar latih pukulan saya sudah seperti pukulannya Habib Nur Muhammadov atau belum. Bukan begitu. Jadi bijaksana ud'u ila sabili bil hikmah itu diantara contohnya begitu. Kadang-kadang orang bilang ini jamaah tabligh ini kok enggak ada nahi mungkarnya, hanya amar ma'rufnya. Loh, kamu memahami nahi mungkar itu bagaimana? Kalau memahaminya adalah dengan kekasar, pemahamannya hanya dengan kekasaran solusi semua nahi mungkar, itu malah mungkin dicari contohnya zaman Nabi malah sulit. Orang itu berbuat kemungkaran itu menggunakan waktu. Manusia ini kan dimasukkan oleh Allah dalam makhluknya yang bernama waktu, digiring waktu. Wal asr, demi masa. Maka orang itu berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan mesti menggunakan waktu. Maka kalau waktunya kita minta untuk taat, dia gak punya kesempatan untuk maksiat. Jadi di dalam ngajak orang kepada ketaatan itu sudah menghalangi dia dari kemungkaran. Itulah diantara makna tersirat dari firman Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau perkara benar sudah datang, maka orang itu sudah menghalangi dia dari kemungkaran. Itulah diantara makna tersirat dari firman Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau perkara benar sudah datang, maka orang itu sudah menghalangi dia dari kemungkaran. Itulah diantara makna tersirat dari firman Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau perkara benar sudah datang,
mendatangi tempat kebatilan, maka kebatilannya akan hancur karena memang tempatnya sudah diambil oleh kebenaran tadi. Ya, kalau orang itu sudah kita ambil dari tempat kemaksiatannya, kita masukkan masjid, kan dia jadi sulit untuk melakukan kemungkaran. Maka kalau ada orang tanya, loh, kamu memahami nahi mungkar itu bagaimana sih? Mukul orang, ngancam orang, bakar rumahnya orang, bagaimana? Lafadznya aja loh, menghalangi dari kemungkaran. Menghalangi kan begitu luas. Kalau orangnya sudah kita ambil waktunya, bagaimana bisa berbuat kemungkaran? Wong waktunya sudah habis untuk kebaikan. Bagaimana? Jadilah orang cerdas. Nah, kalau tempat-tempat kemaksiatan nggak perlu dihancurkan. Kalau orang di dalamnya itu semuanya sudah kita ambil waktunya untuk kebaikan, tempat itu bisa kita jadikan tempat-tempat kebaikan. Kalau memang sesuai. Gereja-gereja jadi masjid. Karena yang di dalam gereja sudah khurut 4 bulan semua. Umpamanya begitu tuh. Jadi orang ini jadilah orang cerdas. Tapi kalau kita ini mengarahnya hanya solusi itu hanya menghancurkan. Solusi nahi mungkar itu harus menghancurkan, menyegel tempat. Nanti orangnya akan cari tempat lain. Tapi kalau pelakunya itu kita ambil waktunya, maka dia nggak punya kesempatan lagi untuk berbuat kemungkaran. Maka jangan sampai kita ini tertipu dengan istilah melarang kemungkaran, terus kita gambarkan itu adalah mesti dengan metode kekerasan, metode penghancuran, metode penyegelan. Itu pemikiran yang terlalu sempit. Tanpa kita nafikan, mungkin aja di satu tempat hikmahnya begitu itu, mungkin aja. Tapi secara umum memahami nahi mungkar itu luas. Sebagaimana yang telah dicontohkan dalam 2 kejadian tadi oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Wa akhadna, dan kami mengambil alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat kezaliman, bi'adzabin ba'isin, dengan siksa yang keras. Di antara artinya ba'is itu keras. Bima kanu yafsuqun, dengan sebab kefasikan mereka, bifiskihim. Bima, dengan sebab perkara kanu yang adanya mereka, yafsuquna, mereka berbuat kefasikan, dengan sebab kefasikan mereka, dengan sebab pelanggaran mereka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli